Perkenalkan, nama saya Geget dan kita kembali dalam segmen ngonten di Palmarum. Tempat kita bakal bahas isu-isu pemuda dan remaja yang lagi hits banget. Jadi kalian jangan lupa buat komen, like, subscribe, dan share. Kalian tahu nggak hari ini kita mau bahas tema apa? Kita mau bahas tema spirit doll. Tapi tenang, ini nggak se-creepy kalau kalian nonton YouTube-nya Ewing HD, Jurnal Risa. Nggak bakal ada jump scare-nya karena di sini kita bakal bahas spirit doll dari perspektif yang pasti beda banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ketemu sama narasumber kita, ada Pak Mulyadi. Bisa dada-dada Pak ke kamera. Iya, apa kabar Pak Mul? Baik, terima kasih undangannya. Saya senang sekali. Saya yang mengundang juga senang sekali Pak bisa hadir di sini melengkapi pengetahuan kita. Nah, teman-teman pasti kalian tahu nggak sih Pak Mulyadi ini siapa? Beliau adalah yang pertama pendeta dari GKI Muara Karang. Iya. Dan yang kedua, beliau ini adalah seorang dosen dari STFT Jakarta yang mengampu mata kuliah okultisme dan eksorsisme. Nah, eksorsisme itu biasanya ilmu-ilmu ngusir setan gitu ya Pak ya. Yang saya tahu ilmu-ilmu nengking orang kesurupan gitu. Oke, Pak Mul bisa jelasin nggak ke kita apa sih sebenarnya okultisme ini tuh dunia apa sih? Ya, terima kasih ya. Ini hal yang memang selalu menimbulkan pertanyaan di gereja, di masyarakat, di rumah-rumah. Beberapa kali saya melakukan pelatihan, pembinaan, pertanyaannya hampir sama. Demikian. Apa itu? Jadi kata okultisme itu berasal dari kata okultus, ya, okultus yang artinya rahasia. Bisa berarti tersembunyi, misteri begitu. Itu sebabnya karena ini rahasia, tersembunyi, misteri, maka orang menyebutnya sebagai gaib. Nah, orang mengatakan begitu. Tapi dalam konteks kita tidak akan berbicara hal yang gaib-gaib demikian. Mari kita melihatnya dari perspektif teologi. Sehingga bagaimana gereja menyikapi situasi-situasi seperti itu, dan gereja jadi tidak gagap menghadapi berbagai kondisi yang demikian. Jadi konten kita bukan konten buat anak indigo aja gitu ya Pak ya. Betul. Semuanya boleh nonton nih. Apa sih tema spirit doll ini tuh bakal kita bahas kayak apa. Makanya jangan lupa ya buat komen, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke Pak, kita mulai nih pertanyaan pertama. Karena kan ini yang nonton biasanya nggak cuma anak muda Pak. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah gitu. Nah, bisa nggak Pak Mul jelasin tema kita, spirit doll ini tuh sebenarnya apa sih Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi sebenarnya di lingkungan budaya kita itu harusnya sudah tidak asing karena dari dulu kita berkenalan dengan hal yang demikian. Tapi spirit doll yang sekarang sedang ya booming begitu, tapi saya menduga tidak akan lama boomingnya gitu kan ya, hanya beberapa saat, itu adalah boneka yang dirawat setiap hari dan diperlakukan seperti bayi, seolah-olah dia hidup, seolah-olah dia mau bertumbuh begitu, seolah-olah berkembang. Bahkan dalam sebuah wawancara sampai si pewawancaranya shock. Dia boneka, no. Dia boneka, tidak. Terus hidup, tidak. Ngambang dong ya. Ini bingung. Nah, ini yang kita mau amati ya, karena dalam perkembangannya ini luar biasa. Saya perlu perkenalkan di Thailand itu pemahaman ini sudah ada sebenarnya. Mereka punya satu model di Thailand itu namanya Luktep. Nah, atau mereka menyebut dengan istilah malaikat anak. Wow. Jadi sebagian masyarakat di Thailand itu percaya bahwa boneka-boneka yang seperti itu dirasuki loh halus. Ada sesuatu roh. Nah, kita harus paham juga karena Thailand hidup dengan dunia demikian. Nanti saya akan perkenalkan seorang teolog Asia yang memberikan perhatian kepada situasi itu. Jadi di Thailand Luktep itu dianggap malaikat anak yang memberi keberuntungan dan kemakmuran. Nah, tapi ini jangan asing juga ya. Di Indonesia sudah ada itu. Apa itu Pak? Contohnya apa kalau di Indonesia Pak? Mungkin saya pertajam dulu yang tadi ya. Luktep itu jadi yang terbaru itu Kumantong mereka menyebutnya. Jadi
Ini merupakan janin bayi ya yang telah meninggal, dan sebelum dilahirkan janin itu disimpan dan diyakini itu memberi semacam arwah gitu, arwah anak. Seolah-olah masuk di dalam kehidupan seseorang. Nah, di Indonesia beberapa tahun silam kita berkenalan dengan namanya anak ambar. Itu ada anak yang bayi lahir begitu ya, lalu dipelihara, bahkan diajak bicara. Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya, tapi karena generasi kita sekarang melihatnya sesuatu yang wow gitu ya, Baru dan booming. baru gitu. Nah, ini muncul gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat berarti sebenarnya ya kita ada posisi gagap juga ya Pak. Walaupun dari dulu udah ada tapi hebohnya tuh baru sekarang gitu kan. Ya, mungkin begini. Gimana, Sorry, saya pertajam dulu ya. Itu karena generasi yang sekarang itu taunya hal-hal yang modern. Taunya langsung IT begitu. Saya suka bercanda ya. Iya. Anak itu lahir, telunjuknya sudah begini gitu. Pegang gadget, bukan gadget. Saya dong. Nah, padahal dulu di masa animisme itu ada satu keyakinan mengatakan bahwa benda-benda itu punya jiwa. Ini diantaranya yang mengatakan demikian Edward Burnett Taylor. Ya, ia mengatakan zaman itu sudah ada jiwanya begitu. Nah, karena benda-benda memiliki jiwa, benda-benda itu ada seperti rohnya begitu. Jadi penganut animisme itu melihat dan menghormati hal-hal yang dibalik peristiwa itu, dibalik benda-benda tersebut. Ada sesuatu yang mereka amati dan rasakan seolah-olah ini hidup. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Dan pada praktik sehari-hari penganut animisme itu secara positif ya, mereka kemudian menempatkan itu pada perawatan alam gitu. Alam dirawat dengan baik. Karena itu pernah ada sebuah model teologi kan, justice, peace and integrity of creation. Jadi keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Keutuhan ciptaannya dirawat dari pemahaman masa lampau. Orang mengatakan ada sesuatu di balik itu. Tapi sekarang kita tidak berpikir demikian dalam dunia modern. Kita mengatakan kita harus rawat supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Sebab kalau sungainya rusak, hutannya hancur gitu, udara di langit ini kotor, terus kita hidup dari kebersihan yang mana? Gak ada. Saya Gitu. jadi inget deh Pak, ini mungkin dalam tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara, salah satu sisi positifnya animisme itu adalah menjaga alam. Jadi dari ketakutan yang ada itu malah membuat mereka jadi hormat dan setia sama Ya, alam gitu. ya. Beda dengan zaman sekarang, kita mungkin malah melihat alam itu ya sebagai sumber daya gitu ya Pak, yang dieksploitasi. Betul. Nah, ya yang kayak gitu bikin kita ya nggak cuma melihat animisme dari sisi negatif juga teman-teman, tapi ternyata kita juga bisa lihat animisme ini dari sisi yang membangun gitu ya Pak ya. Ya, betul, melihat. Jadi kalau kita mengatakan animisme, dinamisme, jangan buru-buru membuat sebuah judgement. Wah, itu buruk. Mari kita lihat sesuatu yang dari spiritualnya yang muncul dalam diri mereka untuk menghidupkan alam ini gitu. Karena kalau bumi mati, kalau alam mati, tidak ada kehidupan. Manusia juga mati kan? Coba kalau tanahnya tidak memberikan pertumbuhan, terus kita mau makan dari apa gitu? Nggak bisa. Nah, ini nilai-nilai yang penting. Iya. Nah Pak, balik lagi tuh, tadi kan kita udah bicara ya animisme, dinamisme, itu bahkan tuh ada part di Indonesia gitu loh. Apa sih Pak contohnya benda-benda spiritual atau spirit doll versi Indonesia? Ya. Jadi sebenarnya contoh di daerah-daerah ya, umpamanya orang itu di Toraja, kalau ada teman atau sahabat dari Toraja, mereka kalau meninggal mereka menyiapkan patungnya di sana. Dan bahkan pada momen tertentu mereka bisa angkat itu patung rangka jenazahnya untuk kemudian dimandikan misalnya ya. Itu nah mereka punya pemahaman itu, ada sesuatu di balik itu gitu ya. Walaupun sekarang ini bentuknya mereka katakan ya ini penghormatan kepada leluhur. Di Tanah Batak misalnya. Di Tanah Batak juga begitu. Ada patung yang ditempatkan. Lalu ada momen acara tertentu di Tanah Batak misalnya,
mereka menggali tulang belulang. Kalau di Toraja namanya mak nenek gitu ya. Tapi kalau di tanah Batak misalnya, mereka melakukan dengan istilah mangokal holi. Holi itu tulang. Jadi mengangkat tulang belulang itu kemudian dimandikan gitu ya, pakai jeruk dan sebagainya. Ya pokoknya alat-alatnya mereka yang tahu. Saya tidak terlalu paham soal itu. Walaupun pada beberapa hal saya menelusuri tradisi-tradisi demikian, lalu mereka memberlakukan itu kepada orang tua sebagai sikap hormat gitu ya. Lalu di dalam perjalanannya ada gereja yang mengatakan, wah itu sudah penyembahan berhala gitu. Nah, itu yang itu yang kita mesti bijak melihat. Di lingkup Jawa juga ada loh. Wah. Ya. Oh ya, teman-teman Jawa coba tebak spirit doll di daerah kalian apa namanya? Ya. Kita kenal dengan jelangkung. Ya kan? Ya, siapa yang pernah main jelangkung? Main jelangkung. Waktu kecil saya suka main-mainan begitu ya, jelangkung. Tapi saya tidak punya pengalaman berjumpa dengan jelangkung misalnya. Saya nggak ada pengalaman-pengalaman itu. Tapi kami mempermainkan boneka-boneka sedemikian, lalu seolah-olah itu bergerak padahal ternyata digerakkan oleh teman begitu ya. Jadi ini yang muncul lahir dari kandungan leluhur kita. Dan itu lahir dari budaya yang ada. Itu adalah kekayaan Indonesia, tetapi yang kemudian hasil pekabaran Injil gitu ya, itu mengalami pergeseran misalnya. Walaupun kalau kita bicara dari pengalaman sesepuh kita di Jawa misalnya, Ki Suro Pronoto, Kiai Sadra misalnya ya. Ini pada kenal nggak ya? Nanti kenalan ya dengan sejarah itu. Sejarah-sejarah ini misalnya ada sebuah sumber buku yang menarik ya, buku tua sekali tapi bagus gitu ya, dari ditulis oleh Philip van Akkeren. Ia menulis Sri and Christ. Itu Dewi Sri dan Kristus. Jadi Kristus hadir pada sebutir nasi atau beras gitu atau padi gitu ya. Nah, ini kemudian dimaknai namanya kontekstualisasi. Tapi kemudian kita tidak jatuh ke dalam sebuah model penyembahan terhadap padi dan sebagainya. Nah, arealnya kita persiapkan supaya lahan yang tersedia itu menjadi bagus dan dirawat. Konteks teologinya masuk di situ. Mari kita hormati. Nah, itu sebabnya dulu dalam perjalanan gereja di GKJW, GKJ gitu ya, mengenal satu sosok dengan mengatakan ini ada toyo wening, air jernih gitu ya. Dan itu dihasilkan dari sebuah pohon yang besar. Karena itu pohonnya jangan dirusak. Nah, orang kemudian memberi nilai itu animisme gitu. Padahal ternyata di balik itu mereka sedang menyatuhatikan diri dengan kemurahan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa alam. Jadi bagus kan kalau kemudian kita dekati dari sisi itu ya. Dan mungkin malah lebih meresap ke orang-orang Jawa yang ada di dalam gitu ya. Betul, tapi jangan sampai jatuh ke dalam sebuah bentuk penyembahan gitu ya. Itu yang tidak dimaksudkan di sana. Dulu sih saya ingat Pak, waktu kecil itu saya kan dibesarkan oleh simbah, dan simbah saya tuh menentang saya kalau nonton wayang. Nggak boleh banget nonton wayang. Nah, itu mungkin salah satu saat atau waktu di mana animisme dipandang hanya dari sisi negatifnya saja kayak gitu. Ya.